Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih, pada hari ini gereja kita memberikan Injil yang mau kita jadikan sebagai santapan rohani bagi kita dari Lukas 2 ayat 22 sampai 35, yaitu tentang bagaimana Yesus dipersembahkan ke bait Allah oleh orang tuanya. Ya, sebagaimana kebiasaan yang terjadi di pada masyarakat Yahudi tentang bagaimana mereka harus mempersembahkan anak untuk disunat, untuk lalu kemudian dipersembahkan kepada Allah, dan dia dibawa ke bait Allah. Dan Yesus sungguh-sungguh hidup dalam tradisi yang seperti itu, dan itu sesuatu yang penting pada saat itu, para saudara. Karena bagi orang Yahudi, kegiatan di bait Allah, keikutsertaan di bait Allah menunjukkan juga keseriusan orang untuk beragama. Dan tentu saja dalam hal ini keseriusan mereka untuk yakin akan penyelamat, yakin juga akan Mesias. Dan dalam hal ini tentu saja yakin akan penantian mereka akan Yesus sang Mesias. Nah, ketika Yesus dipersembahkan, lalu ada di sana seorang yang bernama Simeon. Dia seorang yang dipenuhi dengan semangat yang tinggi. Dia memiliki spiritualitas untuk tinggal di hadirat Tuhan. Kalau dalam tempat yang lain, dalam konteks yang lain, kita bicara tentang Maria ketika Yesus berkunjung, ya, kita tahu bahwa Marta sibuk melayani Yesus, sementara Maria itu duduk di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan dia. Simeon melakukan hal yang sama. Ia menghabiskan sisa waktu hidupnya untuk tinggal di bait Allah. Ada satu hal yang penuh dengan Roh Kudus yang membuat Simeon tinggal di sana, yaitu ia hendak menantikan kedatangan penyelamat. Dan ketika Yesus dipersembahkan dan ia bertemu dengan Yesus, Simeon lalu, karena ia dipenuhi dengan Roh Kudus, ia tahu siapa yang ia nantikan. Meski Anda tahu bahwa Yesus masih dalam keadaan bayi, dia dalam keadaan yang masih tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia seorang Mesias, ya, dalam pengertian manusiawi. Tetapi oleh karena karya Roh Kudus, tapi lalu kemudian Simeon ini lalu yakin, sehingga ia mengidungkan kidung pujiannya. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang, karena aku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu, cahaya untuk menerangi para bangsa, dan keselamatan yang Kau sediakan di hadapan seluruh manusia. Simeon melihat Mesias. Simeon melihat kedatangan penyelamat dalam Yesus. Siapa yang tahu dan bagaimana kemudian kita mengetahui hal itu, bahwa Simeon rupanya telah hidup dalam penantian itu. Perjuangannya, refleksinya, perasaannya, pikirannya, semua diarahkan pada menantikan Mesias, kedatangan penyelamat yang akan membebaskan Israel dari belenggu segala bentuk perbudakan, tentu saja. Tapi kemudian yang menarik adalah bahwa Simeon juga menubuatkan tentang anak ini, Yesus sang Mesias, yang akan menjadi tanda perbantahan bagi banyak orang. Saudara terkasih, bukankah juga saat ini kalau kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus, tentu Yesus akan menjadi terang yang bercahaya, ya, sebagaimana lalu kita pahami tentang Yesus sang terang, Yesus yang membawa terang ke dunia. Dialah Mesias Allah yang menjadi manusia sama seperti kita akui itu. Tetapi di sisi yang lain, Yesus juga menjadi sebuah tanda perbantahan bagi banyak orang. Mengapa Yesus harus menjadi tanda perbantahan? Ya tentu saja, ya, karena Yesus hanya meminta satu pilihan dari setiap orang yang mendengarkan dia, yaitu bertobat, mengikuti jalan terang itu sendiri, menerima terang itu dalam hidupnya,
mengikutinya, dan sejak saat itu hidupnya akan berubah atau tidak sama sekali. Saudara-saudara terkasih, Natal ini merupakan sebuah pesta sukacita bagi kita, tetapi juga sebuah saat penentuan keputusan dari Anda dan kita semua masing-masing yang telah berjuang dengan iman kita, yang telah menerima Yesus sebagai Mesias kita, untuk menerima sang terang ini, untuk hidup dalam terang ini, untuk mengikuti jalan sang terang, yaitu Yesus itu sendiri. Dan untuk itulah nanti kemudian bahwa salah satu tanda kemuridan yang sejati itu ialah bahwa kita akan mengalami penderitaan, bahwa kita akan ditolak, bahwa akan ada banyak persoalan. Yaitulah yang dialami oleh sang guru kita, sang Mesias kita, yaitu Yesus Kristus, dan itu pula yang dialami oleh para pengikutnya. Bukan untuk membuat Anda dan saya kemudian lalu putus asa dengan kehidupan kekristenan kita, iman kita, tidak. Justru ini membuat kita semakin bersemangat menghayati iman kita. Mengapa? Karena setelah semua yang dialami Yesus toh pada akhirnya terang itu menang. Jadi terang selalu menang dan gelap selalu kalah. Dan kita harus hidup dengan visi seperti ini, bahwa terang harus mengalahkan gelap. Terang yang harus menguasai dunia. Dan Yesus adalah sang terang itu sendiri. Semoga lalu kemudian kita, doa-doa kita, perjuangan kita, pikiran kita, perasaan kita, lalu kemudian kita arahkan supaya kemudian terang itu sungguh-sungguh nyata, menerangi hatiku, menerangi hatimu, menerangi hati kita semua, sehingga kemudian kita lalu berjuang. Kita seperti Simeon tadi, siap lalu untuk menjadi tanda perbantahan di saat ini, karena kemudian kita diyakinkan bahwa sang terang itu yang akan menguasai dunia, dan kegelapan sama sekali tidak akan menguasainya. Jalan terang terbentang nyata, jalan gelap juga terbentang nyata setiap hari dalam hidup kita, ya. Orang di gereja bisa juga berbuat dosa, ya. Orang di tempat-tempat yang suci dan saleh, tempat itu lalu kemudian itu juga bisa membuat ia, mengundang ia untuk berdosa. Apalagi kemudian di tengah-tengah kehidupan kita, pertempuran terang dan gelap itu selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu kemudian kita harus selalu menjadi tanda terang itu sendiri, dan siap untuk menghadapi segala bentuk perlawanan akan terang itu. Tapi karena disemangati oleh bahwa terang akan selalu menang, kita tak akan pernah menyerah untuk itu. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.